Selamat datang kembali. Nah, khusus untuk Anda, hari ini kita mau coba sesuatu yang sedikit berbeda. Betul. Kita akan jadi semacam kartografer batin. Jadi kita mau coba memetakan dunia dalam diri kita. Mhm. Sumber kita hari ini yang Anda berikan adalah terjemahan Al-Quran. Kita akan coba bongkar 4 konsep fundamental. Akal, qalb, lalu nafs, dan ruh. Betul sekali. Anggap saja kita sedang merakit peta batin ya. Kita kan semua merasakan ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan, ada daya hidup. Tentu. Nah, Al-Quran ini memberi nama dan fungsi untuk masing-masing bagian itu. Misi kita hari ini adalah mencoba memahami cara kerjanya, gitu. Bagaimana mereka saling nyambung. Dan ini pertanyaan yang sering muncul kan, saat Al-Quran bilang misalnya orang-orang yang berakal atau hati yang terkunci. Apa sih maksudnya? Nah, Ini sepertinya bukan cuma kiasan puitis ya, tapi merujuk ke fungsi-fungsi spesifik dalam diri kita. Jadi, mari kita mulai. Kita awali dari yang paling kita banggakan dulu deh, akal. iya, akal. Menariknya, dalam Al-Quran, itu akal atau akal bukan sekedar soal IQ tinggi atau jago matematika. Oke. Fungsinya itu jauh lebih spesifik. Secara konsisten, Al-Quran itu mengajak kita pakai akal untuk mengamati alam semesta. Jadi akal ini semacam teleskop spiritual ya, bukan cuma kalkulator. Persis. Analoginya pas banget. Coba kita lihat salah satu ayat yang paling jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 164. Di situ kan dirinci semua ya. Iya. Penciptaan langit dan bumi, gonta-gantinya siang dan malam, kapal di laut, hujan yang menghidupkan tanah mati. Lengkap sekali. Nah, ayat itu ditutup dengan kesimpulan yang menurut saya telak. Semua itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Likau meyakilun. Jadi menggunakan akal di sini tuh artinya kemampuan melihat pola ya, melihat keteraturan, keagungan di balik semua fenomena alam. Terus kita sampai pada kesimpulan, wah ini nggak mungkin kebetulan. Tepat. Jadi seperti detektif kosmik gitu, melihat jejak-jejak, terus menyimpulkan ada perancangnya. Analogi detektif itu pas sekali. Hal yang sama juga ditegaskan di surat Ali Imran ayat 190. Di situ disebut tanda-tanda alam ini untuk ulil albab, orang-orang yang berakal. Jadi akal ini bukan alat buat bertahan hidup saja, tapi untuk mencapai kesadaran spiritual ya. Itu intinya. Akal itu alat untuk mencapai kesadaran. Tapi saya jadi kepikiran nih, bukankah akal atau logika yang sama juga bisa dipakai orang untuk melihat alam dan justru menyimpulkan sebaliknya? Maksudnya, Ya, mereka lihat hukum fisika, lihat evolusi, terus bilang ini semua sistem yang jalan sendiri, tidak ada pencipta. Kok bisa akal membawa kedua kesimpulan yang beda jauh? pertanyaan yang sangat krusial. Dan Al-Quran sepertinya sudah mengantisipasi ini. Akal itu digambarkan sebagai alat yang netral, kan? Oke. Yang membedakan itu orientasi di baliknya. Apakah akal dipakai hanya untuk membedah mekanisme materialnya, atau dipakai untuk mencari tanda, mencari ayat di balik mekanisme itu? Jadi soal niatnya ya, mau mencari apa? Betul. Dan ada satu dimensi lain dari akal. Ia juga alat untuk menguji validitas argumen. Oh ya, contohnya? Di surat Ali Imran ayat 65, ada teguran menarik buat ahli kitab, bunyinya, "Hai ahli kitab, kenapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil turun sesudahnya? Apakah kamu tidak berpikir?" Itu seperti bilang, coba deh pakai logikamu. Argumenmu itu secara waktu saja sudah nggak nyambung. Nah, persis. Jadi akal itu perangkat untuk kontemplasi alam, sekaligus untuk verifikasi logis. Oke, jadi akal ini prosesor kita yang kuat. Ia mengolah data dari alam dan argumen yang kita dengar. Tapi data yang sudah diolah itu kan mendaratnya di satu tempat ya, rasa yakin, atau ragu, atau penolakan. Itu kan bukan di kepala rasanya, Betul, tapi di dada. Nah, disinilah qalb atau hati masuk kan? tepat sekali. Anda membangun jembatan yang sempurna. Kalau akal itu prosesornya, maka qalb atau hati ini pusatnya. Pusatnya ya? Disinilah keyakinan itu bersemayam, keraguan bergejolak, keputusan spiritual dibuat. Dan ini bukan organ biologis pemompa darah ya. Tentu. Ini entitas batin yang bisa mengalami banyak kondisi. Bisa sehat, bisa sakit, bahkan bisa mati. Anda bilang hati bisa sakit atau tertutup.
Itu metafora yang kuat sekali loh, tapi apa artinya secara praktis? Saat Al-Quran bilang hati yang tertutup, apa itu berarti orangnya jadi nggak punya empati atau lebih ke keras kepala? Bisa keduanya, Al-Quran itu memberikan spektrum yang luas. Misalnya, ada hati yang disebut tertutup di Al-Baqarah ayat 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Ini kondisi penolakan aktif. Semacam arogansi intelektual gitu. Bisa dibilang begitu. Terus ada hati yang ragu-ragu di surat At-Taubah ayat 45. Ini kondisi bimbang yang melumpuhkan. Bahkan ada hati yang aktif condong pada kesesatan, seperti disebut di surat Ali Imran ayat 7. Berarti kebalikannya itu hati yang reseptif dan damai ya? Benar. Itulah kondisi hati yang sehat. Seperti di surat Al-Hajj ayat 54, di mana orang berilmu itu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Hati yang tunduk ini adalah hati yang tenang, yang menerima kebenaran. Tunggu dulu, saat saya baca-baca sumber kita, ada satu ayat yang benar-benar bikin saya berhenti. Surat Al-Anfal ayat 24. Oke. Bunyinya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Ini kedengarannya radikal loh, seolah kita nggak punya kendali penuh atas perasaan kita. Ya, Apa implikasinya ini? Apa hati kita ini semacam arena perebutan? arena perebutan itu istilah yang pas banget. Ayat ini salah satu yang paling dalam maknanya. Ini mengisyaratkan bahwa kolb itu bukan properti statis milik kita sepenuhnya. Jadi, Ia adalah ruang interaksi yang dinamis antara kehendak kita dan intervensi Tuhan. Allah bisa membolak-balikan hati. sebagai ujian, Bisa sebagai ujian, sebagai rahmat, atau sebagai akibat dari pilihan kita sendiri. Makanya kan ada doa yang diajarkan untuk minta keteguhan hati. Karena kita sadar, hati ini bukan sepenuhnya di bawah kendali kita. jadi menjaga kesehatan hati itu bukan cuma soal merasa baik, tapi soal menjaga arena ini agar tetap kondusif untuk menerima petunjuk ilahi. Tepat, dan itulah puncaknya. Di surat As-Su'ara ayat 89, di hari akhir nanti, yang berharga bukan harta, bukan anak, tapi siapapun yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Qalbin salim. Qalbin salim, hati yang damai dan murni. Betul, itulah tujuan akhirnya. Oke, peta kita mulai terbentuk nih. Kita punya akal sebagai pemikir dan qalb sebagai perasaan spiritual. Tapi siapa aku yang punya dua hal itu? Siapa subjeknya? Nah, persis. Nafs adalah esensi dari diri individu. Ia adalah entitas sadar yang mengalami kehidupan. Kalau akal dan qalb itu fakultasnya, nafs ini pemilik fakultasnya. Aku dalam kalimat, aku berpikir. Betul. Dan yang terpenting, nafs inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, aku yang sekarang lagi bicara dan Anda yang lagi mendengarkan ini, itulah nafs kita. Secara sederhana, ya, ia subjek dari seluruh pengalaman kita. Ayat paling fundamentalnya ada di surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap nafs akan merasakan mati. Bukan jasad yang merasakan, tapi nafsnya. Tepat. Ini menegaskan kalau nafs itu entitas yang mengalami siklus hidup dan mati. Ada satu ayat lagi yang menurut saya deskriptif banget, hampir seperti manual teknis dari surat Az-Zumar ayat 42. Iya, yang soal tidur itu ya. Betul, Allah memegang jiwa nafs orang ketika matinya dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ini kan luar biasa. Artinya, kesadaran kita, aku ini bukan sekedar produk kimia otak dong. Anda menangkap implikasi terbesarnya. Ayat ini secara langsung menantang pandangan materialis murni. Identitas inti kita, nafs kita, bisa terpisah meski sementara dari tubuh fisik. Saat tidur, ia dipegang sementara. Betul, dan saat mati, ia ditahan permanen dari jasad duniawinya. Ini memberi makna baru pada fenomena mimpi, kan? Bisa jadi itu perjalanan nafs saat tidak terikat penuh pada realitas fisik. Ini mengingatkan saya pada konsep psikologi modern, disosiasi. Oh iya, Saat kita stres berat, kadang kita merasa seperti nonton diri sendiri dari luar. Deskripsi Al-Quran ini seolah memberi lensa spiritual pada fenomena itu. perbandingan yang menarik. Dan karena nafs adalah entitas sadar yang terpisah inilah, ia jadi agen moral yang akuntabel. Karena dia yang memilih. Tepat. Di surat Ali Imran 161, tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan. Bukan otak atau tubuhnya, tapi sang nafs, sang diri. Baik, peta kita hampir lengkap. Akal, qalb, nafs. Sekarang kita sampai ke bagian paling misterius, ruh. Nah,
Ini yang paling sering bikin bingung. Kalau nafs itu aku, lalu ruh itu apa? Keduanya kan sering diterjemahkan sama. Sangat berbeda. Ini pembedaan yang krusial sekali. Kalau nafs adalah diri kita, ruh itu sesuatu yang asalnya dari sumber ilahi. Kata kuncinya, dari Tuhan. Jadi bukan milik kita. Bukan seperti nafs. Ia lebih seperti hembusan atau perintah dari Tuhan yang ada di dalam kita. Al-Quran memberinya beberapa makna. Mari kita pecah satu-satu. Oke, silahkan. Makna pertama, paling dasar, adalah sebagai sumber kehidupan. Ini jelas sekali di kisah penciptaan Adam, di surat Al-Hijr ayat 29. Setelah jasad Adam sempurna, Allah berfirman, "Wataqattaltu min ruhi," dan telah kutiupkan ke dalamnya dari ruhku, min ruhi. Wow. Ruh di sini adalah percikan, hembusan kehidupan ilahi yang mengaktifasi materi yang mati. Jadi semacam tombol aktivasi ilahi untuk jasad kita, tanpa ruh, nafas nggak bisa beroperasi di dalam jasad. Analogi yang bagus. Lalu makna kedua, ini yang dalam sekali. Ruh sebagai wahyu atau petunjuk. Wahyu sebagai ruh. Betul. Dalam surat Asyura ayat 52, Al-Quran itu sendiri disebut sebagai ruh. Dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh, Al-Quran, dari perintah kami. Ini luar biasa. Jadi seperti ruh fisik yang menghidupkan jasad, wahyu sebagai ruh spiritual menghidupkan kolb atau hati yang mati. Analogi yang sempurna. Sama-sama sumber kehidupan. Satu untuk fisik, satu untuk spiritual. Keren banget. Dan makna ketiga adalah ruh sebagai dukungan ilahi. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 87. Nabi Isa itu diperkuat dengan Ruhul Kudus, Ruh Kudus atau Jibril. Jadi sebagai penguat ya? Penguat, penolong, pembawa pesan. Jadi kalau nafs itu diri kita yang berinteraksi di dunia ini, ruh adalah koneksi vertikal kita langsung ke Tuhan. Sumber kehidupan, petunjuk, dan kekuatan. Oke, mari kita coba rangkum perjalanan kita menyusun peta batin ini. Kita mulai dari akal. Kompas kita. Kompas kita untuk membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam dan menguji argumen. Lalu kita ke kolb, sang hati. Arena dinamis tempat iman dan ragu bertarung, di mana tujuannya adalah kebersihan dan ketundukan. Lalu ada nafs, sang diri kita yang otonom, entitas sadar yang membuat pilihan dengan akal dan hatinya, dan kelak akan bertanggung jawab. Dan terakhir, ruh. Napas ilahi yang jadi sumber kehidupan fisik kita melalui hembusannya, dan sumber kehidupan spiritual kita melalui petunjuknya. Jadi bagaimana keempatnya ini bekerja bersama? Apa gambaran besarnya? Gambaran besarnya itu sebuah sistem yang terintegrasi. Idealnya, akal dipakai merenung, hasil renungannya itu mencerahkan kolb. Hati jadi bersih? Betul. Hati yang bersih kemudian akan bisa membimbing keinginan-keinginan nafas. Dan semua ini digerakkan oleh ruh, koneksi dari Tuhan. Nah, kegagalan sistem terjadi kalau urutannya kebalik ya? Tepat sekali. Saat nafs dengan nafsunya yang justru mendikte hati dan akal. Setelah kita membedah keempatnya, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dalam keputusan dan tindakan Anda sehari-hari, dari yang sepele sampai yang besar, coba perhatikan. Aspek mana dari diri Anda yang paling sering memegang kendali? Apakah logika dingin, akal Anda, perasaan dan intuisi, kolb Anda, atau dorongan dan keinginan nafs Anda? Sebuah perenungan ya. Dan bagaimana jika ruh koneksi ilahi itu sebetulnya sedang mencoba berbicara kepada Anda melalui ketiganya? Jika saja kita mau berhenti sejenak untuk mendengarkan. Sebuah pertanyaan yang layak jadi bahan perenungan. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam penjelajahan peta batin ini.